di rumah itu suka bersih-bersih atau apa gitu, jadi males gitu. Dan pernah ada yang melihat nggak Mbak? Maksudnya melihat sosok yang aneh di rumah, atau justru pernah ada pengalaman yang nggak bisa dijelaskan selain dari lalat itu? Kalau yang sering itu yang perempuan itu sih Mas, kadang itu suka nangis gitu. Cuma kalau yang nangis itu saya sering abaikan. Cuma yang keluarga yang lain itu dengar kalau ada yang nangis gitu aja. Cuma kalau dicari itu biasanya memang munculnya dari gudang sih. Soalnya gudang kan nggak pernah istilahnya kan kita kayak memang kalau nggak perlu cuma dibersihin aja, maksudnya cuma nyapu gitu aja, lampu juga nggak pernah padam, tapi memang suaranya itu dari situ gitu loh. Oke. Dan ini bangunannya baru atau lama Mbak? Kalau bangunannya sih udah agak lama ya. Dan agak lama juga deh, 10 tahunan gitu. Oke. Udah lebih. Oke. Gudang itu buat nyimpen apa kalau boleh tahu? Cuma perkakas dapur aja sih Mas, jadi meja sama etalase. Dulu kan bekas itu warung makan gitu tuh, cuma itu aja, nggak ada lain. Mungkin ada beberapa pakaian aja yang di situ, nggak ada yang lainnya. Oke. Kalau boleh tahu, samping rumah, belakang rumah, depan rumah itu apa Mbak? Kalau samping rumah kosong, yang sebelah kiri. Rumah kosong? Iya, yang di ini kan 2 lantai, cuma yang bawah itu kosong. Jadi yang ditempati cuma atas aja, karena kan kita 2 sisi Mas. Jadi yang bawah itu ada jalan, kita ya bawah, terus yang atas itu juga jalan kampung. Jadi kita dua pintu, tapi yang bawah itu kosong. Terus yang sebelah kanan itu, kalau yang sebelah kanan berpenghuni, tapi yang persis di sebelahku itu kosong. Jadi cuma dapur. Jadi agak kesana. Kalau yang ke depan itu memang ada kayak jurang gitu. Oke, berarti depan itu jurang ya Mbak ya? Iya, sungai gitu tuh, sungai kecil gitu. Oke, mungkin bisa langsung saya sambungkan ke Mbak Cynthia ya. Oke, jadi tadi awalnya gangguannya di lalatnya itu ya Mas ya? Oke. Terus dari awal itu emang saya udah feelingnya ada yang nggak beres dari orang lain sih Mbak. Jadi ada yang ngirim lah sesuatu ke rumah Mbak gitu. Oh gitu. Gitu. Terus, iya sih Mbak, itu pas setelah kejadian itu, setelah saya ikut Net Air on the Air itu ya, yang pas 2 minggu yang lalu ya kayaknya itu, 1 minggu kemudian itu gini Mbak, ada yang malam-malam itu kayak bertamu ke rumah. Karena posisinya malam, saya juga nggak kenal dia. Dia bilang kalau dia itu ada yang nyuruh mau ngobatin saya, padahal kan saya nggak pernah sakit. Maksudnya iya, saya nggak mau, saya nggak keluar. Karena satu, posisinya udah malam. Terus saya bilang kalau saya nggak di rumah, padahal memang saya di rumah, cuma karena posisi malam saya nggak mau keluar. Jadi kita berdua nggak keluar, bertahan di rumah. Kita masuk ke ruang tengah. Memang lampu kebetulan waktu itu sudah tamatin semua. Jadi kamar yang kelihatan dari jalan juga nggak kelihatan. Kalau kita nyala lampu cuma di ruang tengah aja gitu. Saya bilang kalau saya posisi nggak ada di rumah. Terus dia bilang kalau mau ngobatin saya, karena kan aneh Mbak, maksudnya dia nggak tahu rumah saya, maksudnya juga istilah misalnya kenal pun mungkin lewat kontak WA ya, tapi kok dia tahu rumah saya gitu loh. Dan langsung datang ke rumah Mbak gitu ya. Itu bukan orang kenal berarti. Saya kan tadi nggak percaya, mosok sih udah di rumah coba selfie gitu toh. Dia selfie di depan rumah gitu. Terus oh maaf aku nggak bisa, soalnya ini aku baru di tempat Budi gitu. Aku tak bilang gitu, Budi baru sakit gitu. Terus dia berapa lama kemudian dia pulang, tapi di pagi harinya sekitar jam 11-an itu kan rumah kosong, cuma bapak itu kan perasaannya nggak enak gitu loh. Ya otomatis kan kita nggak serumah dengan bapak ya. Terus bapak pulang, di bawah pintu itu tiba-tiba buka kok pintunya, rasanya aneh gitu katanya. Memang kemarin bapak udah bilang kalau rumah itu suasananya nggak enak gitu aja. Begitu buka pintu itu ada kayak, katanya sih, saya sih nggak tahu ya, kayak benang gitu loh Mbak, ada 3 macam gitu. Ada 3, iya kayak benang 3 macam gitu, tapi salah satu benangnya itu dimasukin ke air, tapi kok setelah itu kayak
jadi kayak cacing gerak-gerak gitu. Oh, oke. Itu nemu benangnya di mana kalau boleh tahu? Katanya sih ngeri gitu aja, cuma terus akhirnya sama bapak diambil, terus 3 itu ditali terus dibuang gitu aja. Itu benar posisinya di pintu ya Mbak ya? Pintu, iya. Jadi begitu dibuka itu mungkin karena dia nggak bisa masuk atau gimana ya, itu katanya kelihatan sedikit gitu, terus ditarik sama bapak. Ada 3 Mbak, ada 3. Cuma waktu itu kan kita posisinya juga di luar semua ya, magang sama aku udah di tempat kerja, jadi bapak nggak ngasih tahu dulu gitu, terus bapak ke mana, pengen juga akhirnya bapak ke gudang, kok ada yang ngarahin bapak harus ke gudang, padahal bapak tahu gudang itu bersih karena tiap hari istilahnya tetap disapu, dibersihin. Tiba-tiba itu di tangga itu ada kayak bungkusan mori gitu gitu, tapi ada tulisannya raja gitu, tapi sama bapak terus dibawa ke temennya, tapi sama temennya terus dibakar gitu. Pokoknya itu yang jahat gitu aja. Tapi yang untuk kayak benang itu sudah dibuang ya nggak apa-apa, nggak masalah, semoga nggak terjadi apa-apa. Cuma yang di kayak kain mori itu istilahnya dibakar sama temennya itu. Cuma bapak sorenya ngasih tahu kalau di rumah itu setelah kita pergi semua, kok bapak tiba-tiba pengen pulang, pengen ke rumah gitu, ngecek aja, kok ada seperti itu gitu aja. Mbak Tia, saya penasaran dengan orang yang pernah ke rumah itu, apakah Mbak Tia kenal sama orangnya? Pernah kontak lewat WA sih Mas, cuma waktu itu sudah tak blokir. Tapi sempat cerita, maksudnya? Saya nggak cerita apa-apa, cuma feeling saya nggak suka sama orangnya aja gitu loh. Saya nggak suka orangnya gitu aja. Terus sudah tak blokir, tapi dia ternyata kemarin itu pakai nomor yang lain waktu tiba-tiba datang ke rumah itu jam 12 malam kok Mas. Oke. Saya cuma dengar dia itu kayak gali-gali di luar gitu, buk gitu. Cuma mau tak lihat kan takutnya kalau bermasalah kan, mendingan saya udah bilang kalau nggak di rumah nggak tak intip. Cuma waktu dia datang itu sudah tak intip kok. Tapi ada orang itu saya nggak kenal gitu loh. Sempat mohon maaf ya Mbak, sempat dicari di bagian di mana Mbak Tia dengar dia gali-gali itu, sempat dicari kah, maksudnya apa yang dia sedang dilakukan di sana gitu, mungkin paginya apa gimana? Udah tak cari semua sih, saya nggak ada yang curiga, mungkin saya sendiri nggak tahu apa ya, jadi saya nyoba sekeliling rumah nggak ada apa-apa, cuma yang di siangnya itu bapak pulang itu ada itu keluar itu. Ada benang itu ya? Iya, yang kayak benang itu sama yang di gudang itu ada mori gitu. Jadi orang yang nggak kenal ini tiba-tiba tahu masalah Mbak Tia? Iya. Padahal Mbak Tia sama sekali nggak bercerita gitu? Enggak. Oke. Mungkin saya sambungkan lagi kepada Mbak Cynthia. Oke. Berat ya Mas? Iya, mungkin untuk Mbak Tia tahu. Ini kadang masih nggak tenang gitu aja, kayak aneh gitu kalau di rumah sendiri, kayak ketakutan sendiri. Padahal kan maksudnya untuk biasa dengar atau lihat sesuatu kita sudah nggak bermasalah gitu loh. Iya, kita sudah enjoy aja, nikmatin, kita bisa lihat ya udah gitu aja, kita bisa dengar ya udah gitu aja. Tapi kalau yang ini sampai rasanya itu nggak enak di rumah, kayak nggak betah gitu aja. Dan pernah cari bantuankah setelah dari selain dari cepiring itu? Enggak sih Mas, cuma sempat sih guru ngaji tak datang ke rumah, cuma ya beliaunya juga bilang aja nggak apa-apa, nggak masalah, sudah yang berlalu biar berlalu gitu aja, cuma nggak jelasin apa-apa, yang penting kita banyak doa gitu aja. Oke. Boleh langsung ditanggapin Mbak, kira-kira berbahayakah sampai sekarang kah gitu? Mbak Tia? Mbak? Iya. Oke. Ini parah banget sih kalau udah kayak gini ya. Parah banget. Ini Mbak Tia posisi di rumah? Iya, di rumah. Oke. Nggak apa-apa, diyakinin aja sama diri sendiri, banyakin berdoa sama beribadah.
Iya. Kalau misalkan udah kasusnya kayak gini sih mending Mbak Tia apa ya, cari Bantuan tuh, sih, iya, pertolongan gitu ya. pertolongan. Soalnya karena ini udah sampai sekarang juga efeknya kan ke rumah, ke Mbak Tianya sendiri juga jadinya nggak tenang gitu-gitu. Tapi ini positif sih, apa namanya, ada orang yang sengaja ngejahatin Mbak Tia dan sekeluarga, makanya naruh barang kayak gitu, apalagi yang kain mori sih, itu parah banget. Itu parah banget, parah. Terus itu berarti kainnya udah dibuang ya Mbak ya? Udah dibakar? Kalau yang kain mori itu udah dibakar sih sama temennya bapak. Cuma memang bapak, temennya bapak memang pesen sih, cuma hati-hati aja. Memang ada sengaja yang kayak mau apa ya, istilahnya menyakiti kita gitu aja. Mak ya berharap semoga tidak terjadi sesuatu. Tapi itu anak-anak yang di sini kuat gitu aja. Tapi itu kalau boleh tahu, lalatnya itu di kamarnya Mbak siapa, Mbak Tia? Di kamar saya sih. Cuma kan kita karena berdua biasanya kita tidur sendiri-sendiri. Jadi sekarang itu kita gabungan berdua. Jadi nggak pernah tidur sendiri-sendiri. Bahkan sampai sekarang ya? Iya. Oke. Mungkin bisa didengarkan tanggapan dari Mbak Cynthia lewat offer ya, Mbak Tia ya? Di offerin aja ya Mbak ya. Oke. Oh gitu. Oke. Oh iya. Mungkin bisa didengarkan lewat radio. Oke? Iya. Oke. Iya. Terima kasih sekali lagi Mbak Tia sudah bergabung lagi. Dan mungkin saya tidak tahu Mbak, ini menjadi salah satu cerita yang menarik beberapa waktu yang lalu ketika Mbak Cynthia berhalangan hadir, makanya Mbak Tia juga saya suruh untuk menceritakan lagi. Karena saya tidak tahu, ini benar-benar kompleks dan bahkan hal yang sama terjadi ketika saya siaran sendiri juga. Hampir sama di malam hari ini, memang semuanya langsung di studio ini bawahnya langsung berat. Iya, banget. Dan memang kita berdua sempat mual-mual sampean. Dan saya tidak tahu, memang kalau bisa dibilang nih Mbak, sosok yang paling bisa dibilang paling melukai gitu yang ada di sana kah? Itu apa? Apakah sosok yang pernah diceritakan mengikuti Mbak Tia itu si cewek dan si... Bukan sih. Bukan itu ya? Bukan itu. Ada salah 3 atau salah 4 sosok yang memang itu besar banget energinya dan gak jelas bentuknya. Maksudnya kalau saya sih lihatnya kayak udah gede aja gitu, gede, terus merah matanya, terus apa ya, kalau dibilang genderuwo sih bukan genderuwo sih, ini beda. Jadi pokoknya gede aja, gede, terus energinya negatif banget. Ini ada 3 kalau nggak 4 yang dikirim sama seseorang ke rumah Mbak Tia sih yang ini. Tapi paling parah ya, ini baru pertama kali saya dengar, dan ini nyata, ini yang tentang kain morinya. Ada tulisan rajahnya. Itu emang bener-bener yang setahu saya itu tulisan buat nyantet orang sih. Jadi memang benar-benar berniat mencelakai seperti itu ya? Iya, banget. Karena case-nya udah kayak gini. Dan bahkan sampai sekarang pun dari Mbak Tia sendiri mengatakan bahwa sampai sekarang pun masalah ini belum terselesaikan. Dan efek buruknya sih kasihannya ke Mbak Tianya sendiri, sampai insecure gitu kan jadinya. Kayak apa-apa dikit nggak enak, apa-apa takut gitu. Jadi kayak gitu sih, itu yang paling negatifnya. Dan saya tidak tahu Mbak, apakah ada hubungannya lalat-lalat yang di kamar Mbak Tia sendiri dengan bisa dibilang sesuatu hal yang kita tidak tahu apa ini yang berniat negatif ini, apakah memang ditujukan untuk Mbak Tia karena memang lalatnya itu di kamarnya Mbak Tia atau bagaimana? Ditujukannya ini kepada siapa mungkin saya spesifiknya nanti di offerin aja. Kalau misalkan lalatnya itu kayak sebuah sign sih, kayak pertanda kalau misalkan abis ini bakalan ada yang lebih parah nih daripada gue, kata gitu. Jadi awal mula masalahnya ada di lalatnya itu sih. Jadi kayak pertanda aja kalau misalkan setelah lalatnya itu masuk di kamar kan emang Mbak Tia kan cerita abis itu ada kejadian-kejadian aneh selanjutnya kan, kayak kain mori atau benang itu
itu pertanda sih. Dan memang di kesempatan sebelumnya Mbak Tia ini belum bercerita tentang masalah benang dan kain mori, Iya. seingat saya. Iya. Jadi memang ini ditakutkan akan stepnya bakal lebih naik lagi gitu ya. Iya, lebih parah daripada itu. Iya. Dan mungkin juga meminta untuk kerabat Imelda yang mendengarkan juga untuk membantu doa agar Mbak Tia selalu dijaga dengan dari yang di atas dan Bantu doa. dan mungkin Mbak Tia juga jangan berhenti berdoa, mungkin selain juga meminta pertolongan dari yang Mbak Tia percayai seperti itu ya. Iya. Dan sekali lagi kembali ke kepercayaan masing-masing kerabat Imelda. Dan terima kasih Mbak Tia, dan sekali lagi semoga doanya